Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi pendengar Maestro yang sungguh kami sangat kasihi dan yang sungguh mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya Pendeta Cucu Elia akan bersama saudaraku dengan sebuah judul yang kami sampaikan pada Sabat pagi ini, yaitu taat dan teliti. Ayatnya terdapat dalam Keluaran 15 ayat 26. Mari saudaraku, sebelumnya kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan kiranya pagi ini, ketika Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, biarlah Tuhan menolong kami memahami kebenaran firman-Mu ketika kami membacakan dan merenungkan firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa, pendengar Maestro yang kami kasihi, sepanjang bulan-bulan terakhir ini kita mendengar, bahkan khususnya pada minggu-minggu terakhir ini, kita mendengar bahwa melejitnya angka orang-orang yang terkena atau terpapar penyakit yang disebut dengan COVID-19 semakin bertambah-tambah dan menembus angka yang sangat mengkhawatirkan di beberapa kota, dan khususnya di mana kami tinggal di kota Bandung. Sungguh ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, sehingga ada banyak orang benar-benar sangat takut untuk keluar rumah, dan ada juga bahkan sudah merasa tanggung untuk melakukan sesuatu sehingga apa saja dikerjakan terserah. Mungkin mau mati-mati atau hidup-hidup terserah saja. Saudaraku sekalian, ini mungkin kondisi yang sangat membuat orang putus asa. Dan saudaraku, bukan saja dunia yang mengalami hal ini yang disebut dengan pandemi, tetapi juga kita di antara mereka, yaitu umat-umat yang menyebut dengan umat Tuhan, mengalami sakit yang sama, bahkan kematian yang tragis, yang hanya menunggu beberapa hari saja atau mungkin hanya 1 hari mengalami sakit dan kemudian Tuhan izinkan beristirahat. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah Tuhan tidak melindungi umatnya? Kita melihat ada banyak rumah sakit yang sudah penuh, dan kemudian membangun kembali ruangan-ruangan tertentu oleh karena fasilitas yang tidak memungkinkan untuk bisa memfasilitasi orang-orang yang terpapar penyakit COVID-19 ini. Sehingga saudaraku sekalian, memang di pemerintahan, rumah sakit pemerintah, demikian juga swasta, terus menyediakan, menambah kapasitas untuk mereka yang terpapar COVID-19. Pertanyaannya sekali lagi saudaraku sekalian, apakah umat Tuhan akan sama kondisinya? Apakah Tuhan tidak melindungi secara khusus mereka yang menyebut dirinya umat Tuhan? Saudara-saudaraku sekalian, mari kita renungkan bersama. Kita akan baca satu ayat yang terdapat dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudaraku, kita rindu memahami jalan Tuhan melalui ayat firman Tuhan dari Keluaran pasal 15 ayat 26 ini. Kita melihat apa yang Tuhan rindu kita lakukan.
Tuhan katakan, ini sebuah janji yang luar biasa. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun seperti yang kutimpakan kepada orang Mesir. Saudaraku, ini pasal cerita yang muncul pada pasal ini adalah melalui pasal-pasal cerita yang sebelumnya di mana mereka mengalami bersama-sama tulah atau malapetaka yang terjadi kepada orang-orang di Mesir. Dan mereka kemudian diloloskan Tuhan keluar dari tempat itu dan dijanjikan Tuhan untuk mengalami kehidupan yang tidak mendapatkan malapetaka penyakit serupa itu. Dan Tuhan berjanji tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Namun saudaraku sekalian, sebelum mendapatkan janji itu, Tuhan mengingatkan syaratnya, yaitu jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Disebutkan 4 kali dengan penekanan. 1 itu. Yang kedua, dan melakukan apa yang benar di matanya. Dan yang ketiga, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Keempat, tetap mengikuti segala ketetapannya. Saudaraku, ayat ini adalah ayat yang terkait dengan sebuah cerita. Ya, ini adalah sebuah cerita di mana ayat itu disisipkan. Cerita tentang orang Israel yang masuk ke sebuah wilayah di mana tidak ada air dan airnya itu air pahit dan mereka menamai tempat itu Mara. Dan setelah melihat kondisi mereka yang minum saja susah oleh karena pahit air itu, mereka bersungut-sungut, saudaraku sekalian. Dan berseru, ya. Berseru-seru, dan Musa lah kemudian mewakili kepada Tuhan berseru, menunjukkan kepadanya sepotong kayu Tuhan. Tuhan menunjukkan sepotong kayu dan Musa melemparkan kayu itu ke air dan air itu menjadi manis yang tadinya pahit. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Itu ayat 25 dan 26-nya ayat yang tadi sudah kita bacakan. Syaratnya jika sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Saudaraku, mujizat membuat air yang pahit menjadi manis, kemudian disisipkan kalimat penting di dalamnya, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka. Rupanya saudaraku sekalian, Tuhan ketika melihat bahaya buat mereka, bahaya akan bisa saya terjangkit banyak penyakit, Tuhan mengingatkan, tenang saja. Engkau tinggal mengikuti ketetapan Tuhan. Engkau tinggal mengikuti ketetapan-ketetapan dan peraturanku. Dan kalau engkau mendengarkannya, mengikutinya, dan melakukannya, Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun, saudaraku. Itu janjinya. Dan Tuhan menyebutkan dirinya, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudaraku, lihat, seolah-olah kalimat terakhir ini tidak berkaitan, ya. Karena kalau orang sudah sakit, ya, baru Tuhan menyebut dirinya Tuhanlah yang menyembuhkan. Tapi ini janjinya adalah Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun, dan akulah pelindungmu. Mungkin harusnya begitu, ya. Tetapi ini tidak. Aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang ditimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ya, artinya sekalipun kita mungkin mengalami, Tuhan akan menyembuhkan kita. Itu janji Tuhan. Kita harus pegang apa yang Tuhan katakan, janjinya yang pasti pada kita. Namun jangan lupa, sekali lagi, Tuhan mengingatkan syaratnya, dengarkan suara Tuhan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan suara Tuhan? Ketetapan Tuhan itulah perintah Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudaraku sekalian, mengapa hamba Tuhan, penulis Mazmur, yang saya kira kita sebut saja Daud, ya, selain Daud memang ada penulis Mazmur, menuliskan dalam Mazmur pasal 1 yang mengawali seluruh kitab Mazmur itu, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku, lihat bahwa pemazmur
Ia sekata dengan penulis kitab lainnya mengingatkan bahwa mengikuti ketetapan Tuhan, untuk menuruti, mentaati dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan perintahkan adalah hal yang penting. Bahkan disebutkan di sana dalam ayat selanjutnya, ia bagi mereka yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Katanya ayat ini sebutkan seperti pohon hidupnya yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya dan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya itu berhasil. Luar biasa janji Tuhan, saudaraku sekalian. Nah, jadi saudaraku sekalian, sehubungan dengan kondisi kita saat ini oleh karena pandemi yang luar biasa yang membuat ketakutan, kekhawatiran banyak orang, Tuhan masih menunjukkan janjinya yang tidak berubah bagi mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Tapi mungkin banyak di antara kita mencoba berdebat barangkali atau mendebat Tuhan. Tuhan, kenapa sekarang kami ini umat Tuhan tetapi kami mendapat atau mengalami penyakit yang sama dengan banyak orang dengan dunia ini? Apa yang terjadi sesungguhnya? Saudaraku sekalian, mungkin apakah kita mau bertanya kepada rumput yang bergoyang, kata Ebit GAD, ya. Tetapi mari kita bertanya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan dengan sangat jelas, ketetapan, peraturan Tuhan, dan hukum Taurat yang dinyatakan oleh Tuhan. Dan itu pemazmur mengingatkan bahwa mereka yang berhasil, mereka yang akan mendapatkan berkat itu yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan saya coba menggambarkan begini, ngapain sih orang ini nggak ada kerjaan? Merenungkan Taurat itu siang dan malam, nggak ada kerjaan, ya, hanya merenungkan Taurat. Jadi saudaraku sekalian, ini adalah sebuah gambaran kesungguh-sungguhan, ketelitian, ya, ketelitian seseorang untuk mengikuti perintah Tuhan. Dan bagi bangsa Israel, orang-orang Israel adalah orang-orang yang mau menuruti Tuhan dan mencari tahu dengan teliti agar mentaatinya pun dengan tepat. Sehingga seringkali mereka jatuh mungkin dalam sifat penurutan yang sangat legalis. Namun demikian, kita harus melihat sisi positif bahwa memang kita harus merenungkan, meneliti hukum itu dengan jelas. Dan saya ingin menggambarkan begini, saudaraku sekalian. Gambaran dari seorang yang penuh ketelitian, ini gambaran yang sederhana. Ada seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk memasak nasi. Maklum anaknya belum tahu bagaimana caranya. Begini nak, cara memasak nasi. Mama kebetulan kurang sehat, kamu tolong mama untuk masak nasi. Caranya begini, nanti kamu cuci ya air itu, ya kamu takar dulu sebelumnya, mungkin cukup 5 takar saja. Dan setelah itu kamu cuci 2 kali atau bahkan 3 kali dengan air yang mengalir dan buang airnya. Cukup seperti itu. Lalu kamu tuangkan ke tempatnya dan tempatnya diisi air. Setelah diisi air, baru dimasukkanlah tempatnya itu ke wadahnya itu ke magic jar. Dan kemudian setelah itu jangan lupa colokkan kabelnya ke listrik. Saudaraku sekalian, anaknya melakukan dengan seingat dia. Namun saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Dia melewati satu langkah yang kurang tepat, di mana dia lupa mencolokkan steker ke sumber listrik, sehingga sampai siang pun itu nasi tetap mentah. Ini sebuah gambaran saja, saudaraku sekalian. Kalau diperintahkan, ini langkah-langkahnya oleh mama yang tercinta, maka anaknya harus dengan teliti mendengar, dengan teliti melakukannya, mempraktekkan sesuai dengan perintah mamanya. Maka nasi itu akan menjadi matang. Saudaraku sekalian, begitulah bangsa Israel. Yang dimaksudkan dengan teliti dalam mencari tahu, memahami perintah Tuhan adalah bagaimana mereka dengan sangat-sangat sedetail untuk menjelaskan hukum Tuhan itu. Dan kemudian mereka mempraktekannya. Itulah makna daripada taat dan teliti.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membagikan satu pelajaran terkait dengan kehidupan kesehatan kita. Kita harus sebagai umat Tuhan memiliki kekuatan kesehatan yang dikaruniakan Tuhan. Kecuali kita sangat lalai untuk memelihara tubuh kita, maka Tuhan akan sulit juga menjaga kita, karena kita tidak menjaga tubuh kita, karena kita diberikan hikmat, akal budi, dan bagaimana caranya Tuhan sudah berikan. Salah satu contoh yang saya akan berikan beberapa. Ya, Taurat yang disebutkan, merenungkan Taurat itu bukan saja 10 hukum. Ya, di dalam Taurat itu begitu banyak perintah dan ketetapan. Ya, masih banyak ketetapan Tuhan yang perlu dan sangat perlu dan dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kegiatan kita. Mungkin inilah bagaimana memperlakukan tubuh kita. Ya, mungkin dalam pasal yang ke-10 buku Imamat, bagaimana kita harus menghindari misalnya minuman yang memabukkan. Ya. Kemudian menjauhkan makanan yang unclean, ya, atau yang haram, ya, pada pasal yang ke-11 Imamat. Kemudian kalau orang sakit, ya, ini gambaran sakit kusta. Kalau orang sakit harus periksakan kepada imam. Ya, kalau benar sakit, maka dia harus diasingkan, dikurung dalam istilah Alkitab itu, atau istilah sekarang namanya isoman, ya, 7 hari. Lalu diperiksa lagi. Kalau masih ternyata sakit, kata imam itu, atau kata dokter sekarang, harus isoman lagi 7 hari lagi. Nah, bahkan barang-barang yang ada, yang dekat dengan dia, yang terkontaminasi, maka barang-barang itu harus dicuci sekali. Nah, kemudian kalau masih terlihat ada bercak-bercak yang memungkinkan itu bisa jadi penyakit juga, maka dicuci 2 kali. Kalau sudah cuci 2 kali juga masih tidak memungkinkan untuk bisa bersih, dibakar habis, saudaraku sekalian. Itulah pasal 13 dan pasal 14 buku Imamat. Kita mundur pada buku Keluaran. Yang tadi kita sudah baca pasal 15, kita lihat pasal selanjutnya, pasal 20 adalah hukum Tuhan, pasal 21 dan 22 adalah peraturan-peraturan kehidupan sosial yang menjamin kebaikan bagi orang banyak. Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sakit, orang-orang yang mungkin tidak punya kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri, dijamin dengan peraturan-peraturan sosial ini. Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan, saudaraku, merujuk pada kehidupan manusia pertama waktu Tuhan menciptakan manusia. Ya. Tuhan suruh kita mengelola taman. Apa artinya? Tuhan menyuruh kita, manusia, bekerja dengan tangan dan tubuh kita agar digerakkan, sehingga membawa kebugaran. Ya. Juga kita disuruh untuk menggunakan bahan alami untuk dimakan. Ya. Supaya kita bisa survive di dunia ini, kita bisa bertahan di dunia ini. Tuhan menyediakan itu, menyuruh kita bekerja di luar, bertani, ya, dan kemudian kita mendapatkan udara yang segar, cahaya matahari, dan bergerak tubuh kita. Dan makanannya pun makanan yang alami, ya, bukan makanan yang sudah diolah, ya. Mungkin kita berminyak, gula, dan sebagainya. Ini adalah makanan yang alami yang Tuhan suruhkan dalam buku Kejadian, ya, pasal yang pertama, pasal yang ketiga, kita menemukan bagaimana perintah Tuhan seperti ini. Baik, saudaraku sekalian, maka ajakannya kepada kita, sesungguhnya kita harusnya kita bisa menjaga dengan pola hidup sehat kita. Dan saya ingin mengutip sebuah pernyataan dari sebuah situs yang disebut dengan situs medicalnewstoday.com, yang memberi gambaran tentang apa untungnya seorang memiliki pola hidup, khususnya pola makan, menjadi vegan atau menjadi seorang yang hanya makan tumbuh-tumbuhan saja atau nabati. Begini dikatakan dalam situs itu, pola makan vegan atau nabati tidak dapat mencegah seseorang mengembangkan mengembangkan COVID-19. Tidak bisa mencegah katanya. Tetapi, ini ada kata tetapinya. Mungkin orang itu mengatakan dalam penelitian tidak bisa mencegah. Benar.
tetapi dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh yang sehat. Ini pada gilirannya dapat membantu pencegahan infeksi SARS-2 atau SARS-CoV-2 dan menurunkan resiko gejala parah. Nah, jadi saudaraku sekalian, ini adalah perintah Tuhan yang kalau kita dengar, kita hidupkan, kita akan bisa menurunkan dari resiko gejala parah. Ini adalah penelitian saudaraku sekalian, ya. Bukan sekedar cerita dongeng, ya. Jadi firman Tuhan kita hidupkan, kita dengar dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, maka pada gilirannya dapat menolong tubuh kita untuk bertahan dalam pandemi seperti ini. Kemudian dikatakan dalam situs yang sama, ya, kalimat berikutnya, orang harus mencatat bahwa tidak ada bukti langsung yang mendukung hubungan antara pola makan nabati atau vegan dapat melindungi dari COVID-19 atau penyakit parah lainnya. Itu yang dikatakan. Konon, pola makan nabati juga dapat menurunkan risiko seseorang terkena obesitas dan penyakit kronis. Ini adalah kondisi yang cenderung memperburuk hasil COVID-19. Nah, jadi rupanya ada kaitannya, saudaraku sekalian. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengakhiri akan renungan kita pada pagi ini dengan melihat bahwa ada janji Tuhan yang pasti. Janji Tuhan sungguh ada pasti. Keluaran pasal 15 atau 26 sekali lagi. Bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga kepada perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, Tuhan berjanji, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Ya. Dan percayalah aku, kata Tuhan, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudaraku, mari kita terima pekabaran ini, kita renungkan, dan kiranya kita boleh menghidupkan pengajaran Tuhan yang mana membuat kita dapat bertahan dalam melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus kalian berkati, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini di mana kami boleh merenungkan sabda Tuhan, dan Tuhan menolong kami menyanggupkan dengan hati yang terbuka, menerima janji Tuhan ini, dan kami boleh dengan kerendahan hati menghidupkan pengajaran Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hukum-hukum Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sekali lagi kami mohon jamahan tangan Tuhan, kiranya menolong, menjamah dengan tangan kuasa Tuhan yang ajaib, bagi mereka yang mungkin terdampak oleh karena penyakit COVID-19 ini dan mungkin penyakit-penyakit lainnya. Kiranya jamahan tangan Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Itulah doa kami Bapa. Mohon berkat di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.